Hai guys, kembali lagi Joseph di sini. Kali ini kita akan perbandingan dua buah smartphone dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy A24 4G versus Samsung Galaxy M23 5G. Ya, ini mungkin ada perbandingan yang kalian tunggu dan kalian cari mengenai perbandingan dua HP di harga yang mirip ya guys. Dimana M23 ini sebenarnya keluaran tahun 2022, yang sampai sekarang itu harganya benar-benar masih stabil banget guys. Dan ini menarik ya guys. Jadi kita akan bandingkan dengan A24 yang harganya juga mirip-mirip di 3,3-3,4 juta rupiah. Dan mari kita bandingkan habis ini. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe. Juga jangan lupa follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita langsung review perbandingan dua buah smartphone ini ya guys. Mari kita bahas detail perbandingan dua buah smartphone ini. Di mana aspek pertama yang akan kita bahas jelas dari sisi performance-nya. Di mana kedua buah smartphone ini menggunakan chipset yang berbeda, di mana A24 menggunakan MediaTek Helio G99, sedangkan Samsung Galaxy M23 menggunakan Snapdragon 750G yang merupakan satu-satunya chipset Snapdragon 750 di harga 3 jutaan. Dan tidak ada brand lain yang menggunakan 750G di harga 3 jutaan ya guys. Ini menarik banget. Kemudian di sini kedua buah HP ini punya performance yang menarik banget untuk kita bandingkan. Keduanya sudah sama-sama bagus, tapi RAM 8GB di A24 dan RAM 6GB di M23. Kemudian bagaimana dengan performance gamingnya? Kita bandingkan secara FPS-nya aja ya guys. Secara FPS ini memang terbukti bahwa Samsung Galaxy A24 itu lebih unggul daripada M23. Di mana di sini dia bisa dapat rata-rata di sekitar 55 FPS, sedangkan di M23 itu dapat di 53 FPS. Dengan catatan M23 itu lebih panas kalau buat gaming Mobile Legends. Kemudian bagaimana dengan Genshin Impact sendiri? Kita uji coba juga untuk dua smartphone ini dan rata-rata di 34 FPS untuk kedua buah smartphone. Tapi lebih unggul sedikit di Samsung Galaxy A24. Dan di sini kita menarik banget, di A24 itu sistem pendinginnya lebih bagus daripada M23, sehingga buat gaming lama itu lebih nyaman di A24. Dan sektor performance ini jelas pemenangnya di A24 ya guys. Kemudian bagaimana dengan benchmarknya? Kita juga bandingkan ya. Tadi kita bicara secara gaming doang. Di secara benchmark kita coba menggunakan Geekbench, kalian bisa lihat skor perbandingan di layar kalian. Kemudian kita uji coba menggunakan 3D Mark, kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita uji coba menggunakan PC Mark, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Overall memang A24 lebih unggul daripada M23 secara performance ya guys. Kemudian sektor berikutnya akan kita bandingkan dari sisi kameranya, di mana ini mungkin adalah hal yang paling kalian tunggu dari perbandingan ini. Di mana di sini kita perlu kasih tahu terlebih dahulu bahwa M23 itu kamera utamanya bisa merekam hingga 4K, sedangkan di A24 itu kamera depan, kamera belakang maksimal 1080p 30 frame per second. Dan untuk kamera ultrawide-nya sendiri, kita memang menangkap di M23. Terus untuk kamera depan, kamera belakang itu ada plus minusnya masing-masing, tapi overall secara keseluruhan, secara tone warna, secara pengambilan gambar, itu memang lebih bagus di M23 karena resolusinya yang lebih tajam, ISP-nya yang lebih bagus untuk foto video, sehingga menurut kita memang di M23 itu lebih unggul. Meskipun begitu, kadang-kadang ada beberapa foto yang di mana A24 itu lebih unggul. Dan untuk kamera selfie-nya juga lebih wide-an di A24 dibandingkan M23. Dan itu perlu kalian ketahui ketika kalian beli HP ini. Dimana kalian bisa lihat sampel foto maupun videonya setelah ini supaya kalian mendapatkan gambaran utuh mengenai perbandingan dua buah smartphone ini ya guys. Oke guys, kali ini kita akan memperbandingkan dua buah smartphone antara Samsung Galaxy A23 4G versus Samsung Galaxy M23 5G. Jadi ini mungkin akan menjadi pertimbangan tersendiri buat sebagian kalian. Kalau saya kalian buat perekaman video ini, kita rekam pakai kamera depan dan kedua buah smartphone sama-sama maksimal di 1080p 30 frame per second. Dan kalau kalian lihat di sini, nih kalau kalian lihat secara langitnya, ini memang lagi agak putih, tapi kalau kita lihat benar-benar detailin, di sini beda banget tone warnanya. Di mana di A24 itu dia lebih lebih wide pastinya untuk kamera depannya. Kemudian dia juga lebih membirukan langitnya. Jadi tidak senatural dari M23. Tapi memang M23 pun itu lebih tight untuk perekaman kamera depan. Tapi ini membuktikan bahwa untuk kamera depan sendiri, kalau kita lihat sebenarnya secara kualitas untuk rekaman video, kalau secara natural itu lebih natural di M23 dibandingkan A24. Tapi mungkin sebagian kalian akan lebih suka kualitas kamera depan dari A24 dibandingkan M23 karena efek processingnya yang luar biasa nih guys. Karena memang langitnya ini sebenarnya nggak sebiru yang di A24, tapi sebirunya di M23 itu. Ya itu mungkin karena perbedaan ISP, sorry guys, saya tutup sedikit, kurang lebih seperti itu. Dari kita pegang handheld aja, jadi tanpa bantuan tripod dan sebagainya. Silakan terus komentar mengenai kualitas kamera depan perbandingannya. Mungkin kalau kita bisa mengunggulkan ya
Kalau kita sih sebenarnya lebih prefer di A24 sih guys, tapi karena menurut kita sih untuk processingnya meskipun agak over, tapi menurut kita ini lebih lebih menarik untuk diposting di sosial media dibandingkan M23. Tapi kembali lagi ya, bisa jadi berbeda ya setiap orang ya. Tapi kalau untuk kamera depan ini kita unggulkan di A24 karena dia juga lebih lebar daripada M23. Silakan tuh komentar mengenai perbandingan kedua buah smartphone ini ya guys. Oke guys, kali ini kita memperbandingkan kamera belakang dari kedua buah smartphone antara kamera Samsung Galaxy M23 versus Samsung Galaxy A24. Jadi memang di sini bisa kelihatan banget ya guys perbedaannya, di mana M23 itu bisa merekam hingga resolusi 4K, sedangkan di A24 itu maksimal di 1080p ya guys. Ini karena keterbatasan dari chipsetnya. Kalau kalian lihat ini juga sama, overprocessingnya dari A24 dibandingkan M23 itu adalah sisi tone warna. Jadi A24 ini memang lebih tone warnanya tuh lebih dibuat kayak lebih punch gitu ya guys. Tapi kita nggak tahu ya apakah ini karena layar AMOLED-nya, Super AMOLED-nya, atau kita lihatnya karena kalian sambil rekam nih guys, sambil lihat preview, dan bisa jadi berbeda ya guys. Dan di sini yang menarik di sini di M23 itu bisa langsung switch ke kamera ultrawide saat merekam seperti ini. Tapi untuk A24 tidak bisa ya guys. Jadi itu perlu yang kalian ketahui ketika kalian beli HP ini untuk perekaman video. Kemudian yang menarik di sini di kamera belakang M23 itu bisa merekam hingga 4K, sedangkan di A24 maksimal 1080p. Dan satu lagi, di M23 itu punya fitur kestabilan gambar ya guys, meskipun tidak ada OIS. Dan ini kita sama-sama pakai setting default tanpa aktifkan AIS-nya untuk M23 karena di A24 tidak punya setting AIS. Jadi ya silahkan terus komentar mengenai perbandingan kedua buah smartphone ini untuk kamera utamanya. Untuk kamera utamanya guys, kita habis ini switch untuk kamera ultrawide-nya ya guys. Oke guys, kita bandingkan untuk kamera ultrawide-nya. Di sini kita bisa lihat di mana M23 lebih superior, di mana dia lebih wide banget dibandingkan A24 4G. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa HP tahun lalu memang masih punya keunggulan tersendiri ya. Ini juga mungkin karena berkat chipsetnya dari Snapdragon 750G yang punya processing image yang bagus memang ya guys. Dan ini satu-satunya di harga 3 jutaan. Dan menarik banget ya guys untuk kualitas gambarnya, kualitas audionya, kualitas mikrofonnya. Untuk dibandingkan sebenarnya mirip-mirip aja, sorry guys tadi ke pelisut sedikit ya. Untuk kualitas gambarnya kurang lebih mirip-mirip aja. Tapi memang kembali lagi ya, processing di A24 ini lebih over processing sebenarnya. Ya kalau kita bisa simpulkan sekilas sih, memang kita masih tetap unggulkan di M23 sih secara overall. Meskipun tadi di kamera depan kita bisa bilang menang di A24 karena lebih wide, tapi kalau kita mau bicara jujur aja secara tone warna, itu memang M23 lebih natural dan lebih oke. Dan mungkin akan lebih cocok buat konten kreator daripada A24. Tapi A24 sendiri juga tuh termasuk bagus sih sebenarnya. Cuma ya kembali lagi ini adalah masalah selera, karena kebutuhan antara A24 dan M23 itu tentunya berbeda ya guys. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar mengenai perbandingan kedua buah smartphone ini ya guys. Yang ketiga dari sisi layarnya, di mana perbandingan dua buah layar dari smartphone ini jelas pemenangnya di A24. Kenapa kita bisa bilang A24 lebih unggul? Karena sudah layar Super AMOLED, Full HD Plus 90Hz meskipun versus 120Hz PLS TFT di M23. Menurut kita lebih unggul di A24 jauh ya guys. Apalagi brightness ketika dipakai di outdoor, di bawah terik matahari itu jauh banget. Itu jauh banget bedanya guys. Dan itu menurut kita lebih unggul di Samsung Galaxy A24 ya guys. Kemudian dari sektor speaker, kedua buah smartphone sama-sama menggunakan single speaker, tapi menurut kita A24 sedikit lebih better daripada M23. Tapi kalian bisa dengarkan untuk sampel perbandingan audionya setelah ini ya guys. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
day I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Kemudian dari sektor baterai life sendiri, di sini jelas pemenangnya di Samsung Galaxy A24 4G, di mana A24 itu jauh lebih irit daripada M23. Ini berkat prosesornya yang menggunakan 6 nanometer versus 8 nanometer di M23. Kemudian ditambah layarnya itu Super AMOLED versus PLS TFT. Kemudian refresh rate-nya 90 Hz versus 120 Hz. Jadi memang jelas itu adalah faktor-faktor yang menentukan kenapa A24 itu lebih irit daripada M23 ya guys. Kemudian dari sektor jaringan, di mana M23 itu lebih unggul karena dia sudah 5G ready, sedangkan A24 masih 4G ready guys. Kemudian dari sektor software, di sini memang pemenangnya di Samsung Galaxy A24 karena dia masih menggunakan Android 13 dan dapat jaminan 4 kali update OS sampai Android 17 dan 5 tahun security sampai 2028. Sedangkan M23 itu sudah mendapatkan update 1 kali guys, dan dia masih sisa 1 kali lagi OS-nya di Android 13 ke Android 14. Dan itu berarti untuk update software itu pasti lebih terbatas daripada A24 yang punya jaminan lebih panjang ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita ini lebih unggul di A24 dibandingkan M23. Meskipun sama-sama desain depannya mirip ya, water drop seperti itu, tapi untuk desain belakang dan feels pengguna itu lebih nyaman di A24 ya guys. Meskipun begitu, kita agak menyayangkan fingerprint magnet di bagian A24 dibandingkan M23. Tapi overall memang ini adalah selera ya guys, kalau kita menangkan di A24 ya guys. Itu dia tadi adalah perbandingan dua buah smartphone ini. Menurut kalian bagaimana? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis semua komentar. Kalau menurut kita sendiri, ini gampang banget kok guys. Kalau memang kalian butuh perekaman 4K dan kualitas kamera yang lebih baik, ambillah M23. Selebihnya, ambillah A24. Kalian butuh performance, kalian butuh layar, kalian butuh speaker. Overall, baterainya yang bagus, di A24 lebih unggul daripada M23. Tapi itu adalah kesimpulan yang bisa kita sampaikan di video ini. Mungkin pendapat kalian bisa berbeda dengan pendapat kita, tidak masalah. Silakan tulis melalui komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.